Shooters. Udah lama banget ya Mas Da ngulik nggak tayang di channel ini. Udah sejak kapan ya terakhir tuh? Sejak aku belum ada di channel ini Mas Gun. Oh, kirain sejak Mas Da belum lahir ke dunia ini. Ya, jangan ngomongin umur. Kenapa? Kalau Mas Gun udah bikin ngulik, aku belum lahir, tandanya? Oke. Backfire. Oke teman-teman, di ngulik episode ke-8 ini kita akan ngulik tentang Micro Four Thirds kamera terbaru dari Panasonic. Ya walaupun sebenarnya barangnya itu belum dirilis resmi ya, belum ada barang wujudnya, fisiknya itu belum ada. Ini masih G5S. Tapi ya justru itu menariknya, walaupun masih development announcement ya, masih rilis untuk pembuatan kamera fisiknya, bentuk fisik kameranya. Tapi udah dibocorin Mas Gun. Bukan dibocorin sih, emang udah diumumkan. Udah diumumkan. Secara resmi di websitenya Panasonic. Tapi justru itu yang bikin seru. Karena kita jadi bisa berandai-andai. Apapun itu perandai-andaian teman-teman, apapun itu wishlist teman-teman, semoga bisa diwujudkan oleh engineer-nya Lumix. Ya siapa tahu kan nonton video ini. Karena mimpi itu gratis. Tapi mewujudkannya bayar. Bener juga sih. Tapi ya, ini kalau mudah-mudahan nih, kalau engineer-nya nonton ini, ngerti bahasa kita, harus banget diwujudin sih. Kalau teman-teman kenal sama engineer-nya, tolong kasih tahu ke kita siapa aja, terus kontaknya kasih ke kita. Kalau teman-teman nggak bisa nge-push biar mimpi-mimpi kita itu terwujud, kita teror. Aku sewa Petrus. Apa itu? Oh, penembak misterius aja. Kita yang di samurai. Samurai duluan. Karena engineer-nya dari Jepang semua. Oke, yuk. Sebenarnya tuh kami berdua penasaran ya, Mas Gun ya, untuk teman-teman mungkin yang lagi nonton di rumah atau dimanapun itu biasanya kalau produksi itu pakai kamera yang bersensor apa? Karena di setiap sensor itu pasti ada kekurangan dan keuntungannya masing-masing. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang keuntungan dari memakai sensor MFT itu paling nggak ada 3 hal yang bisa kita mention di sini, Mas Da. Apa tuh, Mas Gun? Oke, misalnya untuk lensa, kemudian body dan sensor. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah lebih kecil. Ntar dulu bentar. Aku mau tanya. Kenapa lebih kecil tapi lebih untung? Kan biasanya yang besar-besar enak maksudnya. Maksudnya untung. Karena yang geli-geli, yang kecil-kecil itu biasanya malah lebih lucu. Ngomong apa sih aku? Ya pokoknya gini Mas Da. Kalau ngomongin lensa ya, misalnya kalau teman-teman lagi masa pandemi kayak gini atau sebelum pandemi pun teman-teman adalah seorang solois atau rock and roll shooter yang kemana-mana itu syutingnya sendirian. One man band show. Terus bawa satu backpack isinya satu paket lensa dan kamera. Kalau lensanya adalah full frame, bodinya full frame itu pasti paling cuma bisa bawa maksimal 3 atau ya 4 lah. Tapi kalau kameranya MFT, lensanya kan pasti ikut kecil-kecil kan, karena sensor MFT bukan kecil ya, tapi lebih ringkas. Nah, sensornya juga lensanya juga lebih ringkas kayak gini nih. Itu keuntungan. Jadi bisa bawa lensa lebih banyak kalau pakai MFT. Ini apa sih Mas Gun? Ini nanti kita bahas nanti di belakang. Nah, kalau pakai MFT mungkin teman-teman bisa bawa 6 mungkin ya. Kalau biasanya full frame cuma bisa bawa 3. 15 bisa nggak Mas? Ya bisa aja kalau lensanya mungkin segini aja. Terus kemudian adalah body. Body lebih kecil, apa keuntungannya? Nah, kalau misalnya teman-teman pakai untuk kebutuhan aplikasi yang membutuhkan beban ringan, kayak misalnya helmet cam, snorri cam, atau drone, atau untuk crash cam, atau untuk trunk shot itu misalnya ditaruh di dalam tas, misalnya di dalam kulkas, bisa di dalam tempat yang kecil-kecil lah, yang nyelip-nyelip. Body MFT itu pasti kecil-kecil, itu bakal menguntungkan banget. Karena sensor lebih kecil berarti less processing power. Jadi kita lebih bisa push lagi untuk sensornya itu bisa high frame rate. Biasanya high frame rate-nya lebih menang. Makanya kayak G5S itu bisa 240 fps kan. Itu salah satu keuntungannya, dan tanpa overheating. Lumix banget tuh tanpa overheating. Lumix banget. Berarti kita bisa nih list dulu apa yang sudah di-announce oleh Panasonic di website resminya sejak 25 Mei kemarin. Apa aja sih yang sudah ada, what we know so far? Yang pertama, Lumix G6 punya new image sensor dan new engine. Mampu melakukan perekaman 10-bit 422 DCI 4K 60p dan unlimited video recording. Nah, ini Lumix banget. Lalu selanjutnya ada 10-bit 4K 120p HFR atau VFR video recording dan
10 bit 5.7K 60p video recording, dan tentunya nih bocoran harga dari B&H yaitu di 2.500 USD. Kalau di Transcode berapa Mas Bib? Sekitar 36 jutaan rupiah kali ya. Waduh, mahal apa murah ya hitungannya? Mahal atau murah itu kan relatif, tergantung fiturnya kepake atau enggak. Kalau kalian beli kamera yang paling mahal saat ini tapi memang fiturnya kepake semua untuk pekerjaan teman-teman, pasti cuannya cepet tuh. Berarti murah, terjangkau lah. Tapi kan cuan paling gede adalah dari baut. Dibahas lagi. Oke, ini yang menarik buatku adalah ini nih, UHD 4K 120p with 10 bit HFR. Nah, ini aku berharap banget untuk mode VFR-nya beneran 10 bit juga, karena di sini kan disebutnya 10 bit 4K 120p HFR dan VFR kan. Nah, di Lumix yang generasi sebelumnya kayak ini juga G5S itu untuk processing VFR-nya. VFR itu kan jadi kalau misalnya kita syuting slow motion di kamera itu diproses langsung di convert jadi casual frame rate. Misalnya dari 240 jadi 25 fps itu kan berapa kali lebih lambat tuh? 9 kali lebih lah. Ya, itulah intinya di kamera sebelumnya itu masih 8 bit untuk processingnya, untuk conformingnya. Nah, sekarang ini harusnya 10 bit. Itu benefitnya waduh mantap banget buat color grading ya. Untuk slow motion buat color grading warna tebel. Terus langsung diproses di kamera langsung jadi slow motion. Jadi nggak memperberat proses editing di post pro-nya ya. Kalau dilihat dari gambarnya ini ya, ini walaupun di semua website yang memaparkan tentang press release dari developmentnya GH6 ini, bodinya kayaknya sama dengan generasi sebelumnya ya, nggak terlalu jauh bentuknya ya. Tapi agak beda sih. Tapi nggak tahu yang lain-lainnya kayak apa, soalnya gambarnya cuma separuh. Mending kalau separuh, Mas Gun ini mah sepertiga. Kalau teman-teman kepo untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung kunjungi website resminya Panasonic. Linknya udah kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Nah itu kalian bisa cek tuh speknya apa aja, lebih lengkap lah pokoknya di sana. Official release-nya ya. Official release. Kita masuk ke bagian paling serunya Mas Da. What we expect. Apa yang teman-teman, saya, Mas Da, editor kita di Europe Studio inginkan. Editor yang di luar juga mungkin. Iya. Jadi yang paling menjadi top priority adalah raw video. Kenapa raw video? Ya karena kalau misalnya kita color grading ya, itu dengan raw video kan biasanya paling enggak dia informasi warnanya, bit depth-nya, kedalaman warnanya adalah 12 bit. Itu bisa menghasilkan color possibilities-nya itu bisa sampai 68 miliar warna. 68 miliar warna ya? Miliar ya Mas ya? Miliar warna. Itu keuntungannya apa? Nah, kalau misalnya teman-teman menonton di media yang lebih gede daripada monitor teman-teman di rumah, misalnya ke bioskop, itu dengan kedalaman warna yang semakin oke, itu warnanya akan semakin tebel. Warnanya itu detailnya semakin kelihatan. Karena kalau misalnya teman-teman menyaksikan satu video yang sama, misalnya sama-sama di 8 bit, ditontonnya di layar HP, itu kan biasanya warnanya tebel nih. Tapi begitu ditonton di layar yang gede, loh kok warnanya jadi nggak terlalu keluar ya. Terus ditonton di layar bioskop, lah kok makin kayak flat ya warnanya. Nah itu adalah keuntungan dari raw video. Nah, ditambah lagi nggak ada color banding mungkin ya, minim. Karena ya itu tadi dengan bit depth yang tinggi semakin bisa menghasilkan color possibilities, detail warna yang semakin banyak. Nah, kemudian raw seperti apa nih yang teman-teman inginkan? Kalau kita editor kita juga dan coloris lah ya, coloris di sana lah ya, pasti mengharapkan yang file formatnya raw-nya itu bisa dengan mudah diterima di DaVinci Resolve karena itu sudah menjadi industri standar. Nah, di sebelumnya kalau di GH5S dan di S1H itu sudah bisa juga RAW tapi lewat external recorder, dan itu tergantung recorder yang dipakai. Apakah kalau BRAW berarti pakai Blackmagic recorder, kalau ProRes RAW berarti pakai Atomos. Nah, kalau kita sih berharap ya setidaknya adalah format Cinema DNG, karena Cinema DNG itu udah pasti bisa diterima di semua editing software. Tapi ada tapinya, file format itu tuh karena dia image sequence, jadi
lumayan boros storage-nya. ProRes aja boros. RAW aja juga boros. Ini Better daripada nggak ada RAW formatnya. ya paling harus invest memory card kali ya. Iya, memory card-nya juga harus Yang canggih. yang canggih, yang speed-nya oke. Nah, keuntungannya lagi kalau format RAW adalah latitude-nya itu lebih panjang, Mas, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja nih syutingnya atau kita syutingnya itu in rush banget, buru-buru banget, gerabak-gerubuk, dengan format RAW itu dia akan lebih gampang untuk merecover kalau misalnya amit-amit overexposure atau underexposure daripada format biasa. Tapi ini over sama under yang nggak disengaja kan Mas Gun? Iya, Bukan nggak berarti nggak pakai lampu Ngasal. atau gimana ngasal gitu kan? Enggak. Walaupun lebih baik latitude-nya tapi juga ada keterbatasan. Oke, waktu kita nge-review laptop ini ya, waktu itu kita syuting pakai RAW, ProRes RAW, habis itu kita nge-recover highlight yang over Di Premiere Pro. Baru di Premiere Pro, itu baru di Premiere Pro. Kita belum pakai FCP ya, dan itu udah. Selanjutnya yang mau kita bahas adalah Dual Native ISO. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh Lumix, yaitu ada di GH5S, S1, S5, S1H, itu kan ada dual native ISO. Mungkin nggak nih di GH6 itu ada dual native ISO? Mungkin lah ya. Karena kayak misalnya di S1 ya, S1 itu kan kamera pertama di lini S series kan ya. Dia itu udah sebenarnya udah ada dari awal untuk dual native ISO-nya, walaupun dia Nggak ada tombolnya, nggak kayak di S1H. iya nggak bisa langsung pencet untuk switch dari first native ISO ke second native ISO. Jadi kita harus ngapalin dulu di second native ISO-nya itu di berapa, dan itu ternyata di 4000. Tapi dengan firmware update terbaru Bisa. bisa. Berarti nggak perlu nunggu GH6S kali ya Mas Gun ya untuk bisa dapat fitur dual native ISO. Nggak, harusnya nggak. Kayak misalnya BGH 1 juga udah langsung dual native ya? ISO tuh. Oke, wishlist berikutnya. Autofokusnya bagaimana ya? Aduh, ini kayaknya yang paling didamba-dambakan sama hampir semua orang ya Mas ya. Konten kreator, solois, apalagi kayak sekarang kan lagi masa pandemi, syuting itu harus sebisa mungkin minim kru. Jadi ya kayak profesi fokus puller, mohon maaf nih. Nggak usah di calling, nggak usah di calling ya. Jangan dulu, bukan nggak usah. Nah ini kan kalau yang di generasi yang sekarang ini kayak di G5S terus S5 itu kan sebenarnya udah desain banget untuk autofokusnya. Ya. Tapi masih menggunakan teknologi DFD yang mana masih mempergunakan kontras based. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di layar yang gede itu kelihatan banget untuk pulsingnya, breathingnya, fokusnya masih ada huntingnya walaupun cepat ya, tapi mengganggu. ya berasa agak mengganggu sih. Jadi kalau misalnya berkenan, mohon nih dengan hormat untuk engineer-nya Lumix pakai face detection autofocus karena itu udah terjamin reliable banget, autofokusnya smooth banget. Tapi pertanyaannya Mas Gun, apakah Lumix ini akan ngembangin sendiri teknologi autofokusnya atau beli? Nggak masalah sih mau ngembangin sendiri atau mau beli, yang penting harganya sama aja. Biar menjawab semua ini ya, kegundahan ya. Kegundahan. Sama ini Mas, biar laku kameranya. Udah laku banget, tapi kalau makin laku kan kita diperpanjang kontraknya. Emang kita dikontrak? Next. Selanjutnya kita akan membicarakan soal resolusi tertinggi. Nah, di rilis resminya kan udah diumumin tuh kalau misalkan resolusi tertinggi dari GH6 ini itu bisa merekam sampai 5.7K di 60p. Nah, cuman kan belum di-announce di 30p-nya atau di 24p-nya itu berapa. Nah, mungkin nggak Mas Gun kalau misalkan GH6 ini dibuat resolusinya sampai 8K? Mengingat pasar yang udah pasar kamera ya, udah beredar itu berlomba-lomba itu sampai sekarang malah udah bisa 8K. Kalau menurutku sih possible banget. Cuman ada satu kekhawatiran. Jadi kalau sensor makin dijejelin resolusi semakin tinggi, itu kan photosize itu jadi yang dia menangkap cahaya yang membentuk
sensor itu kan ada photosets-nya. Nah, kalau resolusinya semakin tinggi, photosets-nya akan semakin banyak dan ukurannya semakin kecil-kecil. Jadi kalau photosets-nya semakin dijejelin untuk resolusi tinggi, itu akan semakin berkurang untuk sensitivitasnya terhadap cahaya. Ditakutkannya adalah ISO performance-nya jadi semakin berkurang kalau photosets-nya mengecil. Jadi ya realistis aja, size is matter. Emang iya Mas Gun. Tapi kita sih optimis ya sebenarnya, karena kalau kita lihat sekarang teknologi itu apa-apa semakin mengecil tapi semakin canggih kan ya. Kayak misalnya nih dulu itu hard drive itu yang pertama diciptakan tahun 1956, ukurannya itu lebih gede daripada mesin cuci Mas Da. Nih. Iya, itu dan menyimpan datanya itu nggak sampai berpuluh-puluh megabyte, cuman 5 megabyte waktu itu. Cuman buat ngerekam 5 megabyte segede itu. sepersekian detik doang, itu juga nggak nyampe. Nah, tapi sekarang micro SD yang kecil banget itu bisa sampai yang ukurannya 1 terabyte. Gila banget nggak sih? Udah 1 tera ya? Itu berapa kali tuh kapasitasnya? Silakan hitung sendiri teman-teman. Soalnya aku ingat kalau zaman aku sekolah ya Mas ya, dulu itu kalau nyimpen data tugas itu masih di floppy disk, disket. Ya kan itu aja kalau dibayangin teknologinya sampai sekarang aja tuh kayak udah waduh gila, udah jauh banget. Dulu masih pakai floppy disk, sekarang flash disk sama SD card aja bisa sampai 1 tera. Wah gila sih teknologi. Jadi ngarepnya resolusinya berapa nih teman-teman? Mas Da, berapa nih? Kalau saya sendiri 5.7K udah lebih dari cukup kok. 8K itu, 8K itu ya udah disimpan aja buat ini Lini S-series. Udah cukup. Mas Gun, bentar. Haus. Oh iya, jangan sampai dehidrasi. Mari minum air murni Cleo. Kayak iklan Mas. Emang iklan. Jadi teman-teman, kita kalau di Euro Studio habis syuting selalu minum air murni Cleo. Lagi Kenapa? syuting juga. Lagi syuting juga. Karena air murni Cleo ini diproses dengan teknologi nanofiltrasi. Jadi airnya itu 20 kali lebih murni. Mantap. Dan ini tuh seger rasanya, ringan, terus tidak membuat sesek ya kalau diminum banyak. Sama nggak kembung. Iya, nggak bikin kembung. Nah, kalau di kulkas kita tuh, contohnya nih ya, kalau di kulkas kita ya, itu isinya air murni Cleo semua. Galonnya aja pakai Cleo. Yoi. Dan air murni Cleo ini teman-teman meringankan kinerja ginjal kita. Bukan kinerja gimbal ya. Tapi benar loh. Kalau mau gimbalnya, pegang gimbalnya nggak gemeteran, seger ya. Iya bener. Minum Harus air minum. murni Cleo. Ntar kalau lemes, jadi nggak optimal juga. Dan teman-teman jangan lupa follow juga akun Instagramnya Cleo Pure Water, karena di sana banyak info yang bermanfaat. Ada juga info tentang lomba video. Saya pernah jadi jurinya, Mas. Oh iya, waktu itu aku ingat tuh Mas Gun lagi repot ngejuriin Banyak berapa banget. ratus video. Ya, kita lanjut lagi bahas GH6, Lumix GH6. Ya, wishlist selanjutnya Dynamic Range. Sebenarnya Mas, 12 tops Dynamic Range kayak di lini G5S itu udah oke banget ya. Cukup ya? Cukup. Apalagi kalau kayak di BGA1 itu udah 13 plus tops. Itu kalau menurut gue sih lebih dari cukup asal pencahayaannya proper. Tapi kalau misalnya bisa mengejar 14 plus top, kayak di Vlog L-nya, full Vlog Mas Gun. yang di lini Lini S. S-nya, wah makin mantap. Tapi walaupun dynamic range-nya cakep ya teman-teman. Tinggi. Dynamic range itu adalah bagaimana bisa mengcapture sedetail mungkin untuk bagian shadow dan highlight, harus didukung dengan pencahayaan yang proper. Jangan sampai Astrada. Asal terang gambar ada. Karena bagaimanapun juga untuk menghasilkan gambar yang sinematik, yang berdimensi, itu salah satu cara menghasilkannya adalah dengan penataan cahaya yang proper. Wishlist selanjutnya ada super slow motion. Nah, ini dibilang super nih karena menarik Mas Gun. Di 4K-nya aja tadi bisa sampai 120 fps kan. Nah, gimana di FHD-nya Mas Gun? Bisa jadi ya kalau di FHD itu bisa sampai 250 fps atau bahkan di atasnya. Enak banget tuh kalau bisa sampai 500 fps di VFR. Nah, kalau misalkan langsung dikonfirm di kamera jadi 25 fps, nah itu langsung jadi slow motion
20 kali lebih lambat. Gila. Dan kalau bisa ya itu tadi 10 bit. Iya, satu lagi Mas Da. Oke. Kalau bisa jangan sampai crop sensor di 500 fps-nya, atau boleh crop sensor tapi di atasnya misalnya 750 fps itu boleh di crop. Kalau 500 ya nggak usah keluar. Jangan dong. Ngomongnya kan ke situ kan ya Mas. Iya. Tolong engineer-nya Lumix, tolong. Wishlist berikutnya, harga saat rilis nanti. Nah, kalau di websitenya B&H ditulis this flagship camera of the Lumix G series will be commercialized for its release to world markets by the end of 2021. Akhir tahun ini berarti ya. Tinggal 5 bulan lagi tuh Mas Gun. 5 bulan lagi. Nah, dan kalau harganya benar di 36 juta, masih sempet lah ya teman-teman untuk nabung sekitar berapa tuh? 7 juta per bulan. 7 juta, ya 7 jutaan per bulan lah. Atau kamera yang teman-teman punya sekarang, jual aja dari sekarang. Kan mumpung lagi nggak ada job, jual dulu. Jangan doain Oh, tidak iya, ada iya, job. iya. Oh, masih bisa sewa itu sementara. Itu. Terus udah dijual, jobnya banyak, nyewanya sering, habis. Berikutnya kita akan bahas dari segi desain nih Mas Gun. Kelihatan ya di layar belakang ini kan kita cuman dibocorin ini doang nih look depannya dan itu cuman sepertiganya doang Mas Gun. Kalau Mas Gun tadi kan berpendapat bentuknya tuh hampir mirip-mirip ya. Nah kalau misalkan dari aku sih ngeliatnya nih agak beda karena lekuknya lebih shapy Mas Gun, lebih tajam. Lebih tajam itu aku keinget sama lini S-nya, apalagi S5 dengan gelang si apa knobnya itu merahnya di bagian merahnya knobnya. itu di bagian knobnya tuh ini kayak apa namanya S5 juga, tapi dari S1 ke S5 aja tuh bisa disingsetin. Apalagi dari GH5 ke GH6 mungkin nggak Bisa jadi lebih ringkas, lebih canggih. bisa jadi Jadi dari S1H yang segede itu Jadi menjadi S5. S5 yang sekecil itu lebih kecil daripada GH5. berarti dari GH5 bisa lebih kecil lagi. Wishlist selanjutnya adalah SDI port, SDI out. Aku sih ngarep banget ya ada SDI port di ngidam ya. ya di setiap kameranya Lumix kalau bisa ada. Cuman kan udah ada BGS ya. Cuman kalau misalnya nih paling enggak ada kayak modul buat SDI-nya tinggal dicolok dislotin di hot shoe-nya misalnya. Wah itu sesuatu yang menarik banget sih. Karena SDI ini kan reliable banget untuk koneksi atau transmisi data video yang panjang ya Mas Daya. Kalau misalnya live streaming itu mungkin kita bisa kabelnya itu lebih dari 15 meter, sementara kalau kabel HDMI kan bisa 15 meter sinyalnya nyampe, itu udah bersyukur banget. Dan colokannya itu kalau SDI itu lebih durable lah istilahnya. Dan kalau rusak masih bisa diganti, masih bisa colok, dipotong kabelnya terus di solder lagi. Nah kalau HDMI kan nggak bisa. Ditambah lagi kalau misalkan emang buat syuting less delay juga. Iya. Bisa kan? Bisa less delay? Kalau SDI harusnya lebih less delay kan. Wishlist selanjutnya adalah mini XLR input Mas Gun. Kalau aku pengen banget tuh ada mini XLR input karena nggak mungkin kalau full size XLR ya. Mengingat kameranya aja udah kecil ya kan, nggak mungkin lah ya kita tanamin itu. Tapi ya siapa tahu bisa ada mini XLR inputnya sehingga bisa ngerekam audio yang high res. Keperluan buat syuting dokumenter itu penting banget sih. Tapi ya kalau nggak ada sih nggak apa-apa Mas Gun, namanya juga berandai-andai. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan high res audio tanpa ada XLR inputnya, bisa banget kok sebenarnya. Dari Lumix sendiri juga udah ada namanya DMW XLR1 XLR adapter kalau nggak salah namanya itu. Jadi tinggal dislotin aja di hot shoe-nya, itu udah bisa untuk memakai fitur XLR konektornya. Ada dua input XLR, ada mixer audionya. Itu pasti dapat high res audio. Nah selanjutnya Built-in ND filter, ini penting banget biar nggak lepas pasang ND kalau kita syuting di bright daylight scene. Bentar Mas Gun, canggih banget nih kamera. Ya namanya juga berandai-andai, sekali lagi berandai-andai teman-teman. Tolong didengar ya, tolong didengar, ini khususnya untuk para engineer Lumix.
dan walaupun bukan yang physical ND ya, tapi minimal elektronik ND lah. Itu membantu banget udah cukup membantu. Nah, Mas Gun, habis ini tuh ada wishlist spesial. Wishlist yang wah, pokoknya kita banget lah. Teman-teman banget lah, pokoknya semua orang banget lah. Coba penasaran. Oke. Aku belum baca soalnya, belum lihat naskahnya. Oke, nah ini. Penambahan fitur Mas Gun. Fitur anti harga temen. Tapi kenapa ya kalau temen kenapa malah minta ini biasanya tapi nggak semua. Kenapa kalau temen malah minta diskon lah, minta ada yang ini exposure tukeran exposure. Mas Gun sering ya selebgram sih, seleb kulit 88. Nah tapi Mas Gun ya, ini nggak aku pernah dapat pengalaman sekali. Ya kan, pernah dapat pengalaman itu aku dapat klien itu kebetulan memang teman deket dari SMP sampai sekarang masih sahabatan lah. Tapi tega minta harga teman. Nah ini menariknya. Iya. Dia nggak minta harga temen, tapi aku kasih diskon. Oke, dikasih diskon. Nih bro, kalau lo pakai jasa gue kasih diskon 3 juta nih gue. Aku sebutin aja ya, angkanya aku diskon 3 juta. Ya kan, ya 3 juta kecil lah ya untuk diskonnya. Oh, ini proyek 100 kali lipat ini proyek ya. 3 miliar. Enggak. Tapi aku abis itu dimarahin sama dia. Dimarahin. Bro, gua kan mau pakai jasa lu karena gue pengen bantu usaha lu. Gila nggak, Mas Gun? Ini udah hampir udah 10 tahun lebih lah ya aku di industri ini, tapi ya baru ketemu klien. Dia bilang gitu. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk yang nonton ini ya. Yang nonton nggak cuman tim produksi doang. Siapa tahu yang nonton kan klien-klien juga. Kayak gitu. Nah, sama satu lagi nih Mas Gun nih. Fitur yang diharapkan Mas Gun. Mas Gun yang baca nih. Ngarep invoice cepet cair, makanya ini gimana caranya ya? Gimana? Aku tahu. Gimana? Jadi teman-teman bilang aja ini kameranya nyicil. Terus sama klien bilang gini, tolong nih Pak, Bu, ini kameranya saya kan nyicil ya. Jadi kalau misalnya baru dibayar cicilannya sekali, cuman bisa copy datanya sekali. Kalau udah dibayar full, jadi tolong kalau misalnya udah dibayar semua invoice-nya, itu kan saya bisa bayar full kameranya, cicilannya. Nah itu datanya bisa di copy semuanya. Ngancem ya jatuhnya ya. Gitu. Ya siapa tahu berhasil ya kan. Sebenarnya IBA itu Mas Gun, ilmu IBA. Oke, itu tadi wishlist dari teman-teman, wishlist kita juga sebenarnya. Nah teman-teman kalau misalnya nanti udah beli G6-nya nih, atau sekarang udah punya kamera dari lini GH-nya Lumix dan berencana untuk invest gear-gear pendukungnya, nah di meja kita ini udah ada beberapa gear yang dikirimkan oleh PT Denka Pratama yang jadi sponsor kita pada hari ini. Mas Gun mau bahas yang mana dulu nih? Aku mau bahas lensa dulu. Nih Mas Gun yang peragain dulu. Oke. Nah, yang pertama itu ada lensa TT Artisan 17 mm f1.4 yang ini untuk MFT Mas Gun. Karena ada berapa varian ya. Ada untuk APS-nya juga, ada untuk full frame-nya juga. Yang pertama itu kenapa lensa ini sangat menarik Mas Gun? Yaitu adalah focal length-nya 17 mm di MFT itu ekuivalen, saya bilang ekuivalen ya, itu dengan 35 mm di full frame. Nah itu apa namanya focal length favorit. Saya juga favorit itu. Favorit 35 favorit kan? banget karena bisa buat wide, bisa buat padat, tinggal deketin aja gitu. Ya padatnya kayak potret tapi yang nggak yang padat banget karena pasti ada distorsinya paling nggak ya medium close up. Oke, terus apa lagi Mas Dia? Yang kedua itu ukurannya kecil. Kecil banget, ini benar-benar kecil banget. Ini kayak tadi Mas Gun bilang itu bisa dibawa traveling ya. Kalau misalkan punya lensa TT Artisan yang focal length lain, mungkin kan besarnya kan nggak gitu beda-beda ya. Itu mungkin bisa bawa 15 focal length kali di dalam tas. Kan kecil banget. Ya kan? Jadi enak deh dibawa traveling. Nah, selanjutnya itu ini Mas Gun, build materialnya. Itu bukan rock solid lagi, ini soalnya terbuat dari besi ya. Jadi itu apa namanya? Teman-teman kita dengerin. Nih solid banget. Itu kalau bukan karena build materialnya yang bagus gak mungkin kayak gitu. Selanjutnya itu kalau misalkan teman-teman rock and roll shooters pada mau ngejar shallow depth of field,
Aperture-nya f-nya itu 1,4. Cocok untuk dibawa syuting low light. Scene malam hari misalnya gitu ya. Dan terakhir worth to buy banget sih. Worth to buy pakai banget karena harganya Nggak nyampe 2 juta ya. affordable. Kayaknya nggak nyampe 2 juta sih. Boleh langsung dicek di marketplace-nya DNK Pratama atau di website DNK Pratama. Nah, Mas Gun, ada barang apa lagi yang bisa kita review? Ya, ini adalah YC Onion L-Cage for GH series. Ini rig tapi atau cage tapi nggak yang Full. ribet banget, nggak yang full half cage. Mungkin nggak half cage ya. L-Cage? L bracket ya mungkin ya. Tapi ini menarik banget. Kenapa? Karena bagian bawahnya di plate-nya itu adalah Arca Swiss. Jadi kalau kamu punya quick release yang kepala tripodnya itu adalah Arca Swiss, itu bisa langsung dijelupkan, dipasang, nggak perlu tempel pakai plate lain. Nah, kemudian kalau mau dipakai untuk vertical mode, misalnya untuk konten TikTok ya, itu enak banget karena di bagian pinggir-pinggirnya juga udah banyak lubang untuk seperempat milimeter untuk dipasang ke tripod. Dan itu bagian L bracketnya bisa dipanjangin, dipendekin. Jadi kalau misalnya nanti GH6 itu lebih gede ukurannya, Lebih kecil? atau lebih kecil, gampang untuk Adjust. Karena emang desain for GH series ya ini ya. Pasti udah dihitung juga sih. Dan satu lagi di bagian bawahnya. Kalau biasanya teman-teman untuk ngencengin plate tripod kan pakai koin atau pakai Minjem duit. minjem duit temennya, Pakai sendok. pakai sendok. Nah, dia udah ada untuk koin buat ngencengin dan ngendorin plate-nya itu, dan itu magnetik. Jadi tinggal lepas kemudian dipasang lagi, tinggal nempel gitu aja maksudnya. Produk berikutnya Ada Fieldwork Monitor LAT 7S. Ini ada monitor yang super mantap sih menurutku Mas Gun. Selain affordable, nih layarnya kan besar nih, 7 inch. Apalagi buat nailing fokus dan buat framing Mas Gun. Jadi kalau misalkan emang mau lihat detail-detail kayak misalkan ada debu-debu atau mungkin segala macam lah, kelihatan lah di 7 inch tuh gede banget loh. Nah, dan juga panelnya itu udah IPS dengan resolusi 1920 kali 1200. Ini karakternya IPS ya, jadi view angle-nya itu mau dari sudut manapun tetap kelihatan. cakep, tetap kelihatan. Terus monitor ini punya 2200 brightness nits. Penting banget. Jadi kalau misalnya kita lagi syuting eksterior, terus backlight, langsung ada matahari nyentrong di sini. Itu bisa kelihatan pakai ini. Masih kelihatan. Nah, walaupun tanpa memakai sunhood. Dapat sunhood nggak sih? Nggak perlu sih kalau udah 2200. Oh iya bener juga. Ngapain? Jadi ya udah lebih enak kalau misalnya syutingnya keroyokan ya, ada art director, ada wardrobe, lihat dari satu monitor berbarengan masih kelihatan dari sudut manapun. Oke, nah terus selanjutnya ada fitur yang memungkinkan kita untuk input 3D LUT, nge-import 3D LUT Mas Gun. Jadi kalau misalkan kita udah punya settingan LUT, langsung bisa dipakai buat syuting. Nah, ada satu lagi nih, dengan catatan harus beli di DNK Pratama ya, yaitu adalah free baterai DK Power F770 HD. Harus beli di DNK Mas Gun. Ya, karena kalau beli DNK Pratama sudah pasti jaminan untuk garansi resmi. Ini adalah YC Onion Lasagna Teleprompter. Ini penting banget buat konten kreator seperti kita yang banyak ngapalin naskah. Emang ngapalin Mas Gun? Kalau udah ada ini nggak perlu ngapalin lagi, apalagi kan kita biasanya mereview produk-produk yang kayak detailnya itu harus bener ya. Panjang. Informasinya bener dan panjang. Kalau harus dihafalin, waduh, ngapalin naskah. Iya, terus kemudian memikirkan biar kita luas ini itunya, itu ribet banget, harus cek berkali-kali. Tapi dengan adanya ini, ya kita nggak perlu menghafalkan, jadi ya udah baca, kita bisa lebih luas lah kalau untuk mempresentasikan di video review kita atau tutorial kita apapun itu.
Nyontek. Dan kemudian harga dari teleprompter itu dulu mahal-mahal Mas. Sampai sekarang Mas Gun. Iya, teleprompter yang gede-gede, Beneran. yang bener. Ya ini beneran. Oh iya, ini beneran. Tapi yang intinya adalah teleprompter yang gede-gede yang dipakai oleh news anchor itu kan harganya bisa Puluhan juta. Iya, puluhan juta. Nah, ini harganya affordable banget. Berapa sih Mas Gun? Berapa coba? Berapa? Berapa? Ayo dicek. Dicek aja di websitenya resmi Denka Pratama. Dan sebagai teleprompter itu kan harus ada device untuk untuk dipantulkan oleh cermin ini. Teleprompter kan ada cerminnya ini untuk memantulkan tulisan yang ada di layar itu. Nah, kita bisa memakai handphone atau tabletnya itu bisa ukuran maksimal kalau nggak salah 10 ya 10 inch. Justru teman-teman bisa pakai Android device atau pakai iOS device. Support tuh ya. Nah, dan aplikasinya itu namanya adalah YC Onion. Nanti tinggal download aja di Play Store atau di Google Play Store atau di App Store. Oke, ini adalah remote control untuk aplikasi YC Onion teleprompter. Jadi ini bisa untuk mengontrol speed, terus kemudian untuk scroll down atau scroll up, terus bisa juga untuk pause and stop, pause and play ya. Pause and play, ya pokoknya segala macam fungsi teleprompter itu bisa dikontrol di remote ini. Terus kemudian untuk memasang ke kameranya juga gampang banget, nggak perlu di rigging segala macam. Ini tinggal dipasang aja langsung ke lensanya, langsung ke lensanya. Nggak perlu pakai rod lagi. Nggak perlu pakai rod, jadi langsung ke lensanya bisa. Teman-teman punya lensa yang diameternya berapapun itu sudah disertakan di paket penjualannya itu untuk ring adapternya. Ada dari yang paling kecil itu berapa ya? Paling kecil 52 kali ya, ini paling kecil. Kemudian yang paling gede, ada lagi yang lebih kecil 55. Kemudian yang paling gede 77. Jadi ini tinggal diskrukan saja di teleprompternya dan di lensanya baru dislotkan di teleprompternya. Semudah itu teman-teman. Keren abis. Itu tadi sih harganya sih Mas Gun yang nggak habis pikir. Nggak habis pikir. Teleprompter yang mempermudah kehidupan kita sebagai konten kreator, harganya affordable banget. Langsung gas beli. Gasblar. Nah ini udah selesai nih teleprompternya. Aku buka lagi laptopku. Nggak kelihatan soalnya Mas Gun dari tadi. Oke. Selanjutnya yang ada di belakang kita ini teman-teman. Itu namanya adalah Colbor CL100. Nah ini bacanya tuh apa nih Mas ya? Colbor. Harusnya Colbor. Nah ini tuh lampu COB yang hemat daya. Dari namanya aja udah CL100. COB itu kalau teman-teman belum tahu, chip on board. Jadi langsung ada chip LED-nya di boardnya. Yang paling penting itu adalah hemat daya Mas Gun. Ini tuh lampunya cuman 100 watt sesuai dengan namanya, CL100. Nah, tapi dengan 100 watt juga jangan khawatir. Ini udah cukup lah ya kalau misalkan emang buat syuting Talking head, produk. Karena sekali lagi, parameter sinematik itu juga harus mempertimbangkan penataan cahaya. Yang selanjutnya ini udah Bowens mount. Lampu 100 watt tapi udah Bowens mount. Bisa dipasang softbox Mas Gun. Cakep banget nggak? Ini Bowens mount ya. Bisa softbox apapun itu mereknya yang Bowens mount atau Fresnel misalnya, lens Fresnel, modifier apapun itu asalkan dia Bowens bisa masuk ke situ. Jarang ya 100 watt tapi udah ada Bowens mount-nya. Nah, dan gitu ini bobotnya tuh ringan, cuman 1,1 kilo. Itu kalau misalkan kita ada scene lari-lari terus habis itu powering up-nya juga pakai V-mount tuh Mas Gun. Gila, Gever ya nggak usah ngos-ngosan. Kayak lari. Tapi kalau ngos-ngosan pun minumnya air murni Cleo. Minum yang banyak Mas karena ini nggak bikin nyesek. Ringan. Nanti masih banyak Mas Gun di belakang. Masih banyak. Oke, lanjut. Nah, selain bobotnya ringan Mas Gun, ini tuh udah bicolor. Dari temperaturnya itu 2700 sampai 6500 Kelvin. 100 watt, ringan, affordable, bicolor.
Siapa lagi yang bisa ngasih fitur-fitur kayak gitu? Dan ada 30 special effect yang bisa dikontrol pakai app-nya atau bisa dikontrol pakai remote. Ada remote-nya guys. Coba bisa berfungsi nggak remote? Guys, ada remote-nya guys. Ini mungkin kamera Close up. padatnya close up dulu. Nah, ini ada remote-nya, remote dari Colbor CL100 Ciobi LED. Coba Mas Da, bisa untuk mengontrol apa aja Mas Da? Pertama, dimatiin. Tep. Oke, ini bisa dikontrol pakai remote-nya langsung. Misalkan DP minta di map. Oh, nggak usah sana-sana, tinggal pakai remote aja. Semakin Kalau lampunya digantung kan repot banget. betul. Tinggal pakai remote aja. Kalau harus Ini naik turun sangat nggak berguna turun lagi. sekali ya. Dan ini ada beberapa efek, ada CTT, ada CCTV. CCT nggak enak banget kalau mau Jawa tuh CCT tuh nggak enak Mas Da. Oke. Ya, pokoknya ini CCT. banyak nih. Pokoknya banyak yang bisa dikontrol dari satu remote ini. Selanjutnya lampu ini Mas Gun, Ini yang penting, walaupun kecil, walaupun harganya tidak mahal, bukan berarti jelek. Punya nilai CRI 97%. Nah, ini buat teman-teman yang harusnya ya udah nonton Q&A kita dan gitu udah nonton video-video sebelumnya juga pasti udah tahu nih nilai CRI ini penting banget untuk naturalitas warna. Lampu ini the best. Seperti itu dan terima kasih Mas Gun kepada Denka Pratama. Oh iya, sekali lagi terima kasih kepada Denka Pratama yang sudah mengirimkan produk-produk berkualitas tapi affordable. Dan teman-teman sekali lagi kalau mau beli produk-produk ini pastikan bergaransi resmi dari PT Denka Pratama Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi 5 peralatan tempur dari PT Denka Pratama Indonesia. Dan sekali lagi kalau mau invest peralatan tempur ini pastikan bergaransi resmi dari PT Denka Pratama Indonesia. Jadi gimana teman-teman? Pasti makin nggak sabar nunggu rilisnya Lumix GH6 di Indonesia akhir tahun nanti. Kalau aku ya Mas Da, aku tuh orangnya FOMO banget, fear of missing out. Jadi sebisa mungkin harus jadi early adopter G6 nanti. Orang pertama yang nyobain. Orang pertama yang nyobain. Oke teman-teman, mungkin ada impian atau wishlist kalian yang belum kita ungkapkan di Ngulik 8 ini. Boleh kok untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Karena Gratis. Mau bermimpi di kolom komentar, mau nge-like, mau ngedis. jangan ngedislike. Boleh sih kalau mau ngedislike boleh sih. Karena kan video kita udah banyak likes-nya ya. Boleh lah nyumbang dislike dikit. Oh jangan. Jangan. Oh iya, subscribe itu juga gratis. Pokoknya semuanya gratis lah. Orang dari tadi mimpi gratis, masa subscribe doang nggak gratis? Oke? Dan Sampai jumpa di video berikutnya. Minum dulu Mas Gun. Minum dulu. Minum. Air murni Cleo. Gak bikin nyesek. Segar. Ringan. Apalagi? Meringankan kinerja ginjal. Apalagi? Cut. Ketika